Halo semuanya, ketemu lagi di Paul Studio. Nah, episode kita kali ini kita akan membahas desain interior apartemen tipe studio buat kalian yang suka dengan ruangan yang rapi, terus lapang dan fleksibel. Dengan desain ruangan seperti ini, kalian juga bisa melakukan hobi kalian seperti senam, aerobik, tai chi, ataupun zumba. Terus uniknya desain interior kali ini dimana layoutnya bisa dirubah-rubah sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti apa desainnya? Saksikan episode kita sampai habis ya. Nah, ruangan yang akan kita desain kali ini adalah seperti ini. Desain ruangan apartemen tipe studio dengan posisi kamar mandi di sebelah kirinya dan dapur di sebelah kanannya dengan bukaan yang cukup lebar, serta terdapat tiang di sebelah dapur. Seperti biasa, posisi dapur biasanya sudah ditentukan dari awal, sehingga posisinya tidak bisa dirubah-rubah. Dapur kali ini saya akan mendesain dengan dilengkapi dengan kabinet atas. Hanya uniknya kabinet atas pada desain kali ini saya menggunakan pintu geser, sehingga bisa dibuka lebih lebar dibandingkan dengan pintu swing. Sedangkan di bagian bawahnya saya menggunakan kabinet bawah yang dilengkapi dengan laci-laci. Nah, di sebelahnya terdapat tiang yang menonjol. Saya akan menggunakan kabinet yang memiliki fungsi yang lebih tipis, seperti meletakkan microwave, rice cooker, rak galon, dan lain sebagainya. Tujuannya agar menjadi rata dengan kabinet dapur. Nah, sedangkan di sampingnya kita bisa meletakkan kabinet kulkas dengan fungsi yang lebih lebar, karena tidak ada tiang di posisi tersebut. Nah, ruangan utama inilah yang akan kita eksplor dengan keunikan desain yang tersendiri. Nah, saya memiliki konsep ruangan yang fleksibel dengan layout yang bisa diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Pada umumnya, furniture interior bersifat tetap atau dipatenkan. Pada desain kali ini, saya akan melakukan sebuah kombinasi antara furniture yang paten dan yang movable, sehingga memungkinkan desain yang dinamis yang dapat berubah-ubah dan beradaptasi sesuai dengan kebutuhan kita. Di samping kabinet kulkas, saya meletakkan cermin dinding dengan panel kayu di bawahnya, di mana di sampingnya saya membuat panel TV dengan kabinet laci di bawahnya, serta dilengkapi dengan kabinet TV. Saya juga menempatkan puff kabinet di bagian kolongnya. Sedangkan pada bagian ujungnya saya membuat lemari permanen yang berfungsi sebagai lemari janitor. Nah, pada bagian bawah lemari baju saya akan membuat sebuah meja serta kabinet laci yang di bawahnya dibuat dengan ruangan kosong. Nah, ruangan kosong ini sebenarnya ada fungsinya loh. Nah, sebelum saya memberitahukan apa fungsinya, saya akan memberitahukan bahwa Paul Studio kini sudah mengeluarkan sebuah e-book yang berisi tentang inspirasi interior desain yang dilengkapi dengan layout penataan furniturnya. Harganya cuma Rp10.000. Link pembeliannya ada ya di deskripsi di bawah ini. Nah, di episode sebelumnya saya telah membahas tren desain tahun 2020, di mana pada episode ini kami akan menerapkan salah dua dari tren desain tersebut dengan pemanfaatan warna beige dan juga penerapan tekstur beton dan semen pada dindingnya. Nah, sebenarnya desain interior ini sudah jadi nih seperti ini. Cuman videonya belum tuntas nih, karena saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari desain ini dan keistimewaan dari desain ini. Yang pertama adalah laci pada bagian atas kabinet TV ini yang bisa kita manfaatkan sebagai meja rias dengan menggesernya ke arah samping seperti ini. Selain itu, fungsi ini juga bisa bertukuran fungsi dengan puff kabinet. Selain menjadi meja rias, dia bisa juga di-switch sebagai menjadi ruang duduk. Tempat duduk ini juga berfungsi sangat fleksibel. Selain bisa diletakkan di samping kabinet TV, juga bisa diletakkan di samping ranjang. Juga
juga apabila tidak digunakan bisa disusun rapi di bawah kabinet TV atau di bawah lemari seperti ini. Nah, meja yang berada di bawah lemari baju ini memiliki konsep yang mirip dengan video saya sebelumnya yang bercerita tentang rumah yang menjadi kantor multifungsi yang ada meeting roomnya. Ya, linknya ada di sini ya. Jadi, meja ini bisa digeser seperti ini dengan tambahan puff kabinet di bawahnya sehingga bisa difungsikan sebagai meja belajar. Nah, selain berfungsi sebagai meja belajar, meja ini apabila ditarik lebih jauh bisa difungsikan sebagai meja makan dengan memanfaatkan puff kabinet yang lebih banyak. Nah, dalam desain ini saya menerapkan bentuk headboard yang memanjang. Selain berfungsi sebagai rel dari meja geser, agar saya bisa meletakkan posisi ranjang dengan bebas, sehingga ranjang bisa diputar dan digeser-geser seperti ini. Dan apabila dimasukkan ke dalam lemari, ranjang bisa difungsikan sebagai sofa. Nah, kombinasi fungsi ranjang, meja, dan puff kabinet juga bisa dilakukan seperti ini. Atau juga kita bisa merubah peletakan meja makan ke ujung ruangan yang bisa disesuaikan tergantung dengan mood kita. Nah, apabila kalian senang bekerja sambil melihat pemandangan, konsep desain ini juga bisa cocok buat kalian. Karena meja ini kita bisa geser hingga ke jendela sebagai tempat bekerja kita sambil melihat pemandangan dari atas apartemen. Nah, dengan posisi desain seperti ini, kita bisa memasukkan semua kebutuhan kita, membuat ruangan menjadi lapang pada bagian ujungnya, terutama pada bagian depan TV. Sehingga kalian bisa cocok sekali buat kalian-kalian yang memiliki hobi senam, olahraga atau aerobik atau tai chi sekalipun untuk melakukan aktivitas di sini. Nah, ide dalam desain kali ini bukan hanya sekedar bagaimana furniture multifungsi itu diterapkan dalam sebuah ruangan, tetapi bagaimana kita membuat ruangan menjadi ruangan yang multifungsi. Dengan desain seperti ini, kalian ada kesempatan untuk mengembangkan hobi kalian berolahraga, meskipun kalian hanya memiliki ruang apartemen yang terbatas. Meskipun Anda tinggal di apartemen, buat tubuh kalian sehat dengan berolahraga dan hati yang gembira dengan mensyukuri apa yang ada. Jangan lupa, tetap semangat, working with passion, be original, and make a wonderful life. Nah, di episode yang akan datang, saya akan membahas request dari kalian semua yang sudah banyak masuk. Salah satunya adalah membuat interior tipe studio menjadi interior 2 kamar. Nah, tapi sebelumnya saya juga mau memberikan satu episode khusus lagi di mana saya akan mengundang bintang tamu menjelang Imlek ini membahas tentang Feng Shui dalam interior. Sebenarnya interior dalam Feng Shui itu sebenarnya mitos atau bukan ya? Nah, saksikan di episode khusus kita, episode Imlek. Oh iya, buat kalian yang masih perlu inspirasi lain tentang interior, kita sudah membuat banyak sekali video di sini ya. Bisa cek aja satu persatu. Nah, sampai jumpa di episode yang akan datang. See you.